tidak ada takdir. Di antara mereka juga ada yang mengatakan Allah yang menciptakan semuanya, tapi perbuatan makhluk itu mereka ciptakan sendiri. Maka sama saja mereka mengatakan ada dua pencipta. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan seluruhnya ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Zatnya, orangnya, perbuatannya, baik buruknya Allah tabaraka wa ta'ala penciptanya. Barang siapa yang meyakini selain itu, bukan hanya dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dia bisa keluar dari agama Islam. Maka di antara rukun iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang keenam, engkau mengimani ketetapan Allah baik dan buruknya. Adapun qadariyah yang mereka menasabkan diri kepada Islam padahal bukan Islam, mereka sama saja majusi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majusi hadhil ummah. Mereka mengatakan ada dua pencipta. Pencipta alam semesta, orangnya, semuanya. Adapun perbuatan mereka, makhluk itu sendiri yang menciptakannya. Tidak mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham dah ini? Orang jahiliyahnya majusi mengatakan ada dua Tuhan. Diikuti ada orang-orang yang menasabkan diri kepada Islam, padahal bukan Islam, aliran sekte yang disebut Qadariyah. Qadariyah. Qadariyah yang bahla, apa bahla itu? Qadariyah yang awal-awal yang mengatakan la ilma lillah, Allah tidak mengetahui sama sekali yang terjadi, maka ini sudah hangus, hilang semuanya, sudah enggak ada lagi. Paham? Adapun yang ada sekarang itu orang-orang yang mengatakan perbuatan baik dari Allah, perbuatan buruk bukan Allah yang menciptakan. Paham? Maka yang disebut juga qadariyah. Yang benar Allah menciptakan semuanya, tapi perbuatan buruk tidak disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kemaksiatan pasti ada hikmahnya. Jadi walaisa min lazimil qadar ar-ridha. Tidak mesti ya yang ditakdirkan Allah itu Allah ridha. Allah mentakdirkan adanya iblis, apakah Allah ridha kepada iblis? Allah menciptakan kekufuran, apakah Allah ridha dengan kekufuran? Apakah serta-merta kita berbuat kekufuran? Karena semua ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menciptakan babi, apakah boleh kita makan babi? Tidak. Ya, jadi tidak mesti apa yang Allah takdirkan itu Allah ridhoi. Ini dipegang. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang qadariyah. Min masai ahli jahiliyah asyirku fil mulk. Di antara perkara jahiliyah yang harus kita jauhi itu kesyirikan di dalam kepemilikan. Qaqaulil majus minhum, seperti orang-orang majusi. Ini saya bacakan perkataan Syekh Shalih Fauzan. Al-majus, sering kita mendengar majusi, ta'ifatun minal bashar, sekelompok manusia fi biladi Faris, dari daerah negara Persia. Sekarang namanya Iran. Bahasa kita Iran. Ya, bangsa Persia menyembah api hilang. Sudah enggak ada. Tapi mereka sama saja menjalankan ajaran yang dahulu. Syiah Rafidah. Di mana mereka mengagungkan menyembah, tidak menyembah api, tapi menyembah ya manusia. Tidak terlepas dari berhala yang mereka sembah. Itu menyembah orang-orang saleh, imam Ithna Asyari 12 imam. Menyembah Ali radhiyallahu an, menyembah Hasan Hussein, menyembah anak cucunya dan seterusnya sampai 12.
Jadi kekufuran yang ada di situ tidaklah hilang, maka lebih parah. Dulunya menyembah api, sekarang menyembah manusia. Bahkan menyembah imam-imam mereka yang disebut Syiah Rafidhah. Di Persia sekarang namanya Iran. Hati-hati teman-teman, warga kita yang sekolah menuju negara Iran, bagaimanapun besar beasiswanya, ya, jangan sampai kekirim ke sana. Dapat jalan-jalan pun enggak usah. Apa aja yang ke sana enggak usah. Tempat fitnah, bahkan ya Dajjal nanti ya keluarnya dari daerah sana Khurasan. Daerah fitnah, daerah timur sana. Ya. Syiah pusatnya di sana. Kampusnya ya, apa nama kampus yang terkenal itu? Ya. Beasiswanya besar sekali. Lebih besar dari beasiswa Jamiah Islamiyah. Hati-hati kalau dapat beasiswa ke sana, ya, ditolak langsung. Karena jika ente balik ke sana, ya ente akan menzalimi diri sendiri dan menzalimi seluruh kaum muslimin dengan keyakinan-keyakinan yang kufur semuanya. Mereka menyembah api, orang Persia. Mereka mengatakan di alam semesta ini ada dua pencipta, cahaya dan kegelapan. Cahaya pencipta kebaikan, kegelapan pencipta keburukan. Itu dua Tuhan mereka. Ya. Oleh karena itu mereka disebut Tsanawiyah, dua. Yang menyembah dua Tuhan. Dan juga tahun baru, ya, itu diaplikasikan dengan apa namanya, masa yang lalu dan masa yang akan datang, dan ini ajaran Majusi. Ini ajaran Majusi. Kembang api yang ada itu juga aplikasi dengan sesembahan mereka, di mana mereka ya menyembah api, dan nanti di tahun baru juga ya api yang di apa namanya didentum ke ya itu seperti itu. Dan akan datang waktunya tidak lama, ya, bulan-bulan di mana disembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dirayakan hari-hari raya mereka. Wal'iyadu billah. Jadi harus kita menghindar, menjauh, karena bisa jadi ya Allah mengazab ya keadaan-keadaan seperti itu, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam, ya, hampir langit terpecah, gunung hancur, bumi belah, gara-gara mereka akan mengatakan Allah memiliki anak. Intinya Allah memiliki ya sekutu, apalagi mengatakan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara keyakinan orang-orang Majusi, boleh menikahi mahram, boleh menikahi adik sendiri, boleh menikahi ibu sendiri. Berarti kalau ada sekte yang seperti itu, berarti mereka masih mengerjakan perbuatan jahiliyah. Ya, di antara keyakinan orang Yahudi, orang Majusi, mereka membolehkan nikah sama mahram. Kemudian di antara keyakinan juga orang Majusi sampai sekarang, yaitu al-ishtirak fil amwal. Harta milik bersama, istri milik bersama. Nah, galak antum ini. Sampai sekarang orang Syiah mengamalkan ini. Istri milik bersama boleh. Nikah apa namanya? Mut'ah. Ya. Bini, mana bini? Kita ini, astagfirullahaladzim. Sampai sekarang seperti itu. Ya. Semakin nemen mut'ah, semakin tinggi derajat ya hamba tersebut. Mereka buat hadis-hadis palsu. Ya, nikah mut'ah sekali kedudukannya seperti Hasan, 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Rasulullah, 4 kali berarti melebihi Rasulullah. Wal'iyadu billah. Mut'ah dinamakan ya nikah, padahal itu zina. Syukran. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan. Mereka tidak melihat, mereka tidak berpendapat, mereka tidak meyakini ada kepemilikan khusus. Tidak boleh istri bersama,
ya, harta bersama. Ya. Makanya ini sampai sekarang dipegang oleh negara-negara ya seperti Cina, seperti Korea Utara, ya, negara yang disebut syuyu'iyah, ateis, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Maka kalau kita hidup di negeri-negeri itu PKI lah kalau bahasa kita, ya PKI, ya, maka kita akan sengsara, ya, anak haus sikok, lebih sikok mayal, ya, harta milik negara, tak enak hidup kita, diatur kita seperti apa, obat, seperti budak selama kita hidup di situ. Yang kaya bukan pribadi, yang kaya adalah negara. Makanya yang paling enak Indonesia. Sesusah apapun, tongkat pun bisa metu daun. Tongkat pun bisa metu buah, yaitu ubi jalal. Subhanallah. Ya, syukuri negeri ini walaupun ada gempanya, walaupun ada tsunami dan seterusnya. Kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di negeri ini. Insyaallah negeri ini jadi apa? Negeri yang barokah. Adapun ujian bagi kaum muslimin, ya, itu takfirudz dzunub, seperti yang di Cianjur, ya, seperti yang di Jeddah kemarin. Itu Allah ingin menghapus dosa, Allah juga ingin mengangkat darajat, dan juga kata Allah di ayat yang saya baca tadi, wa ma ya wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim balak-balak seperti itu, tentara kami, melainkan untuk menakut-nakuti kalian agar kalian kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mending kita digituin. Jadi kalau melihat dengan neraca syariat, musibah yang ada menimpa negeri kaum muslimin lebih baik daripada musibahnya ditunda di akhirat, malah azab di akhirat itu yang mereka dapatkan. Karena Allah katakan wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih mengerikan. Adapun di dunia, seperti kita lihat yang terbenam di dalam lumpur tanah, timpo ini, timpo itu. Mungkin mata kita, hati kita melihatnya sedih. Tapi yang terbaik buat mereka. Daripada diakhirkan nanti di akhirat, dalam ayat lain Allah katakan wala azabul akhirati akhza. Azab akhirat itu yang tadi mengerikan, ayat ini menghinakan sekali. Ya, maka Nabi sallam ya mengakhirkan doa beliau agar jadi syafaat buat kita. Yang kita mati dalam keadaan berbuat dosa besar tapi tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Nah, poin yang ke-43. Poin 40, 41, 42, 43 ini berkenaan semuanya tentang takdir. Berkenaan semuanya tentang takdir. Poin yang ke-43, ya, poin ke-42, 43, 44, 45, 4 bab. Ya, semuanya berkenaan dengan takdir. Yaitu juhudul qadar. Menolak takdir. Katik-katik takdir itu. Aduh dewe situ tuh. Katik netep kenyau. Paham? Ya, segala sesuatu terjadi dengan tabiatnya sendiri. Tidak ada yang menetapkan. Atau dia memang Allah pencipta semuanya, tapi yang menetapkan ini itu bukan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tetapkan perbuatan itu Allah juga yang menciptakannya, maka kita akan mengatakan Allah berbuat zalim, kata mereka. Ya, padahal Allah tabaraka wa taala yang mengatakan sendiri dia menciptakan segala sesuatu, bahkan dia menciptakan perbuatan kita. Allah sendiri yang mengatakan dirinya berlepas diri dari segala bentuk kezaliman. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Rabb kalian tidak pernah menzalimi sedikit pun, secuil pun hamba-hambanya. Ya. Jadi kita umat Islam berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu pedoman kita. Tidak boleh mengikuti orang-orang yang beragama dengan perasaan. Enggak boleh. Agama bukan dengan perasaan. Jika agama dengan perasaan, maka banyak sekali syariat-syariat yang kita tolak. Di antaranya ngusap sepatu tatkala
ya kita safar, ya atau tak kala sehari-hari kita ingin bersuci dari wudu, sebelum kita berwudu kita sudah berwudu batal, memakai sepatu dalam keadaan sudah berwudu, tapi tak kala batal yang diusap yang di atas. Kalau dengan perasaan akal, dengan akal kita, maka yang diusap tuh bawahnya. Karena ini jak kotor itu debu bawah, bukan pucuk-pucuk biar kelak. Itu. Ini juga dijawab dengan akal. Kalau kau sakit mato, sontek biji mato kau. Ya, benar tak? Pecah biji mato, benar tak? Seperti itu. Tidak mungkin, maka yang disuntik apa? Bokongnya, yang disontek lengannya. Kalau akal ya yang bermain dalam agama, maka wudu sepantasnya bukan ngusap rai tak kalah batal. Benar tak? Yang bersalah mana, yang dicuci mana? Benar tak? Iya, yang buang angin mana? Beretup itu. Bokong. Ngapa yang dicuci rai? Bengak agama kamu ini. Uji kau bengak. Uji kami tidak. Karena agama kami pedomannya Quran Sunnah. Dan pasti ada hikmahnya, maupun yang nampak maupun tak nampak. Lah banyak sekarang Allah ya, tunjukkan hikmah-hikmah dari agama kita ini yang dulunya tak nampak. Muncul sekarang hikmahnya, walaupun tanpa ada hikmahnya tetap kita beriman. Ya, walaupun ya hikmah itu sampai kiamat misal tidak dimunculkan, tetap kita harus beriman. Ya, contoh kalau kita bejana kita dijilat anjing, ngapo nak maki tanah nian, ya kan? Diperiksa dengan ini dan itu benar, ternyata ada bakteri-bakteri tidak pacak ngeruntuhkannya kecuali dengan tanah. Seperti itu. Ternyata lidah anjing ya, itu biasa dia nyilat bagian bokongnya. Di situ ada bakteri-bakteri yang benar-benar ya, wal'iyadzubillah bahayanya. Dan banyak seterusnya. Jadi apa yang disyariatkan oleh Al-Quran, Allah kata dalam Al-Quran dan Sunnah, cuma kita mengatakan sami'na wa ata'na. Dengar taat. Ya, jangan dengar tapi tidak taat. Ini Yahudi. Takdir adalah ilmu Allah bil asya. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Dan Allah takdirkan sebelum terjadinya. Ya. Dan Allah telah mencatat segala yang dia takdirkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menciptakannya. Jadi takdir memiliki 4 tingkatan atau 4 rukun. Ya, jika 4 tingkatan ini ya hilang salah satunya, maka tidak dikatakan dia mengimani takdir. Dan seorang tidak akan dikatakan beriman kepada rukun iman yang 6 sampai seluruh rukun iman ini sempurna semuanya. Sebagaimana Rasul Nabi ada 124.000. Satu saja kita ingkari, maka seluruh Nabi sama saja kita ingkari. Kita umat Islam, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Kita katakan Nabi Isa ada galak kami kalau disembah wong. Maka engkau dikatakan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Begitu juga rukun iman. Rukun iman ada 6. Paham ya? Salah satu dari rukun ini tidak kita yakini, maka tidak dikatakan beriman kepada 6 itu. Dari 6 itu ada satu namanya iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir ada 4 rukunnya. Jika salah satu dari 4 ini hilang, ya, atau semuanya hilang, maka tidak dikatakan beriman kepada takdir. Tidak beriman kepada takdir sama saja tidak beriman kepada Allah, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, ya. Ya, nah itu semuanya. Jadi harus tahu rukun ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-masyiatu, yang ketiga al-kitabatu, yang keempat al-khalqu. Kita ambil satu contoh. Ini buku. Rukun pertama ilmu. Allah telah mengetahui buku ini ya akan ada.
Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham? Itu rukun pertamanya. Allah telah tahu. Rukun keduanya, Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, al-masyiatu. Allah menghendaki adanya buku ini. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang keempat, ini khalqu, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Paham? 4 ini hilang satu, maka tidak dikatakan kita beriman kepada Allah. 3 kita imani, 1, 2, 3. Tapi yang menciptakannya bukan Allah. Sebagaimana orang-orang Qadariyah mengatakan perbuatan ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Tidak dianggap beriman kepada takdir. Paham? Ya, dia mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan pasir-pasir itu semuanya Allah tahu jumlahnya. Allah sudah tahu sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, tapi dia berkeyakinan caknya tidak dicatat Allah itu. Pun tidak dikatakan beriman. 4 ini harus dia miliki, baru dikatakan dia beriman kepada takdir. Ini kata para ulama, maratibul qadar, rukun takdir. Apa tadi? Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. 4. Itu lemah bisa bahasa Arab. Tapi kalau nanti terjemahkan jadi panjang dia. Ya. Al-ilmu, Allah telah mengetahui sebelum penciptaan, panjang ya kan? Tapi kalau bahasa Arab cukup kita menghafal al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Udah, penjabarannya nanti terjemahkan bahasa Indonesia. Ya, semoga antum dimudahkan bisa bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, tidak ada satupun yang terlepas, biqadarin, dengan takdir yang sudah ditakdirkan. Ya tidak pening lagi. Enggak pening lagi, buntu tidak pening. Tinggal galak begawi. Sudah begawi Pak Ustaz, aku lembo ke Pak Ustaz? Kalah wong berduit itu, lembo ke wong berduit itu sejam. Aku 24 jam, masih buntu itulah. Takdir kau. Berarti takdir kau lama itu. Mana jadi? Ya sudah, ridhoi. Kata Nabi Muhammad SAW, warda bima qassamallahu lak takun aghnan nas. Ridhoi apa yang sudah Allah bagi buat diri kamu, kau jadi yang paling kaya dari seluruh manusia. Karena paling kaya tadi. Ridhoi aja. Belum tentu orang-orang yang Allah kayakan rizkinya ridho dengan apa yang Allah kasih. Tengok orang dikasih 1 gunung emas, kata Nabi, minta lagi gunung emas lagi. Dijual lagi, minta lagi. Berarti tidak ridho. Tapi bagaimana mengalahkan mereka agar kita menjadi orang paling kaya? Ridho. Hasilnya apa? Allah mudahkan urusan kita, rizki kita barokah walaupun tak banyak. Di akhirat hisabnya bentar, masuk surganya cepat. Ini kalau orang pinter. Karena kalau dia pinter, dia mikir, hidup dengar. Ya kan? 60 tahun, nah itulah termasuk lama 60 itu. Zaman ini, maaf ya. Ana baru dikabar-kabar ini dari teman-teman yang kena penyakit ya. Ada yang kena kanker, ada yang kena ginjal. Untuk kanker aja, itu landak terhitung orang kena. Rumah sakit itu penuh. Dua hari yang lalu, ana ngajar malam bahasa Arab sama teman-teman. Tempat cuci ginjal penuh. Baik anak-anak, ya anak muda. Bayangkan coba. Ya maaf kalau sudah cuci ginjal, nah hitungan dia budak kecil, ya muda, apalagi tuh tua laju tuh lah. Paham maksudnya? Kalau dia pikir, aku harus ridho nih dengan apa yang telah Allah kasih. Karena Nabi SAW mengatakan, kaya itu kaya hati. Kaya itu ini diantara buah dari mengimani takdir. Sini contoh. Kan sudah berapa tahun kita ini
Setiap kita beda-beda yang sudah berlalu di tahun kita. Sudah kita lalui. Ternyata itu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, itu sudah ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa yang sisanya tinggal sedikit kita tidak seperti yang telah lalu? Apa maksudnya? Pun di antara hikmah dari mengimani takdir, sifat hasad akan berkurang. Sifat hasad akan berkurang. Karena hasad ini sudah ada dalam setiap diri-diri kita. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran itu, manusia diciptakan berkeluh kesah. Jika diberikan rizki, pelit. Jika ditahan rizkinya, dia berkeluh kesah. Dikasih rizki dia pelit, dikasih rizki dia keluh kesah. Itu manusia emang. Ya. Orang hasad keluh kesah terus. Apalah uang itu, dapat semua ini, aku semua itu. Coba kalau dia kembali lagi kepada takdir, lah ini sudah ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ngapain saya pusing-pusing ya? Gitu. Dan orang yang kayak saya ternyata dulu banyak. Siapa? Para sahabat. Bahkan lebih dari dirimu kesengsaraannya. Tapi bahagia jutaan kali di atas dirimu. Kita belum pernah mendengar ya, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah contohnya mengeluh sampai dia sudah jadi orang hebat, tidak pernah mengeluh, tetap dia miskin. Abu Darda, di mana dia tinggal? Di samping ya, atau di pelataran Masjid Nabawi ketika itu. Tidak ada. Karena mereka tahu. Ya, tak kala kita kaum muslimin di boykot selama 3 tahun oleh kafir Quraisy, ya kan? 3 tahun makan daun sampai tubuh mereka hijau. Nabi hijau, sahabat hijau, baru daun terus 3 tahun di boykot. Dah kate, oh ini melo agama ini. Engkau hati mah itu jalan sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Karena mereka tahu ini sudah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijalani ya mudah-mudahan dengan itu Allah akan merubahnya. Kemudian juga tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kerajaan Allah ya terlepas dari kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta ini, yang nampak, yang tak nampak, yang dulu, yang sekarang, yang akan terjadi nanti, bahkan si fulan tempatnya di surga, di neraka, melainkan itu atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga musibah-musibah yang terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma asaba min musibatin ya, fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa berupa musibah di muka bumi ini dan apa saja yang musibah yang menimpa diri kalian. Ya, di muka bumi contohnya ada banjir, ada gempa yang menimpa kalian, ya, contohnya sakit. Kena sakit ini dan itu macam-macam, ada yang pilek ringan, ada yang berat, tumor dan seterusnya. Apa kata Allah? Illa fi kitabin. Ini yakinkan ya, yakinkan yang belum yakin, yang sudah yakin kuatkan lagi. Melainkan itu sudah dicatat, fi kitab sudah dicatat, min qabli an nabra'aha, sebelum itu terjadi dalam bentuk penciptaannya. Kenapa kita pusing? Anak termasuk pilek udah lama banget. Pilek. Ya, berobat, tapi Allah belum kasih. Ya sudah. Pileknya subuh mesti ada, datang dia. Bagaimana caranya? Kita baik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran, kata Allah. Jika dia nyangka baik, contoh sangka baik, caknya Allah menghapus dosa aku. Allah angkat derajat aku, itu yang kita dapat. Wow, sudah. Allah itu umum mengatakan, jika dia nyangka buruk, maka keburukan yang dia dapat. Acaknya Allah ini nyiksa aku, siksonian kau. Tidak boleh. Ini, Masya Allah, ini buah yang besar sekali mengimani takdir. Lalu Allah tutup ayat itu, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, itu mudah nian bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman ngomong jadi-jadi.
Karena Allah sebelum dia ciptakan